Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ditirana Permana dengan NIM D22 2022 03390. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan pembuatan data mining dengan aplikasi RapidMiner. Dataset yang saya gunakan yaitu cervical cancer behaviorist dengan metode clustering atau pengelompokan. Pertama-tama yaitu kita akan cari terlebih dahulu datasetnya di Google dengan datasetnya itu websitenya UC Machine Learning Repository. Kita klik. Lalu pada search dataset kita cari dataset yang ingin kita gunakan. Di mana sini saya menggunakan cervical cancer behaviorist. Lalu jika sudah klik, di sini terdapat beberapa keterangan dengan keterangan karakteristik datasetnya itu multivariat dan univariat. Subjek areanya itu ranah dataset ini yaitu pada bagian kesehatan dan medis. Dengan association testnya atau metode yang bisa digunakan itu klasifikasi dan clustering. Dengan tipe fiturnya itu integer. Terdapat beberapa variabel. Di sini saya dan teman saya menggunakan satu dataset yang sama namun berbeda variabel. Setelah itu kita download. Berhubung saya sudah mendownload, maka kita langsung saja menuju RapidMiner-nya. Pada RapidMiner, pertama yang akan kita lakukan yaitu mencari operator RedCSP. Di mana RedCSP sendiri digunakan untuk membaca file yang ingin kita masukkan sesuai dengan formatnya. Jika RedCSP, maka format file yang digunakan itu format CSV. Jika di Excel, maka Red Excel. Kita impor, kita cari file yang ingin kita gunakan. Pada file ini kita sudah menemukan file yang kita gunakan, di mana cervical behavior yang paling ditekankan yaitu kita menggunakan format CSV agar tidak salah. Dan muncul seluruh variabel yang ada. Kita next, finish. Setelah itu kita cari select attribute. Kita sambungkan. Fungsi dari select attribute ini yaitu kita dapat memilih variabel yang ingin kita gunakan atau seluruh variabel. Di sini kan settingan awalnya itu all attribute di mana seluruh variabel akan digunakan. Namun pada video kali ini kita akan menggunakan subset di mana subset ini berfungsi untuk memilih variabel yang ingin kita gunakan sehingga pada fitur ini kita dapat memilih variabel yang kita inginkan. Lalu kita klik. Nah, pada bagian kiri ini terdapat seluruh variabel yang ada dan pada bagian kanan kita dapat memilih variabel yang kita gunakan. Variabel yang pertama yaitu behavior personal higienis, di mana variabel ini memperhatikan bagaimana perilaku kebersihan seorang manusia terhadap pencegahan kanker atau dapat memicu kanker. Upaya kesehatan dengan memelihara dan melindungi kebersihan termasuk sanitasi serta limbah makanan. Selanjutnya itu behavior sexual risk. Kita klik ke bagian kanan untuk variabel yang kita gunakan, di mana behavior sexual risk ini membahas mengenai perilaku seks yang berisiko menyebabkan penyakit seperti kanker serviks. Variabel yang ketiga yaitu empowerment abilities, di mana di sini berkaitan dengan wewenang seseorang yang diberi kebebasan dalam melakukan apapun, sehingga di sini bagaimana dari pribadi tersebut dapat bijak dalam menghadapi suatu kondisi atau situasi. Selanjutnya itu empowerment desires, di mana empowerment desires sendiri merupakan keinginan pemberdayaan, merupakan terdapat adanya keinginan dari pribadi untuk mewujudkannya. Selanjutnya itu empowerment knowledge, di mana empowerment knowledge ini keinginan pengetahuan di mana merupakan bukan hanya sekedar kekuatan, namun bagaimana seseorang memiliki suatu hal namun dapat berpikir terlebih dahulu.
sesuai dengan apa yang diketahui. Selanjutnya itu intention aggregation. Intention aggregation sendiri merupakan proses apapun yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengungkapkan data dalam bentuk secara ringkas, di mana dari seluruh kumpulan dihitung atau diperhitungkan kembali. Selanjutnya intention commitment. Intention commitment sendiri bagaimana seorang melibatkan diri dalam suatu hal serta tidak ada keinginan untuk meninggalkan. Yang kedelapan yaitu motivation strength. Ini berpengaruh pada keinginan yang kuat dalam pikiran seseorang. Lalu norm fulfillment. Ini bagaimana norma-norma yang ada apakah diterapkan dengan baik atau tidak. Dan yang terakhir yaitu CA serving. Setelah semua variabel yang kita inginkan dimasukkan, kita lanjutkan pada bagian operator dengan memasukkan normalisasi. Kita sambungkan. Normalisasi sendiri yaitu digunakan untuk menyeimbangkan seluruh fitur yang digunakan, serta hasil akan menjadi lebih akurat. Setelah normalisasi dimasukkan, di sini metodenya kita ubah, yang awalnya Z transformation kita ubah menjadi proportion transformation. Lalu kita masukkan clusteringnya, operator clustering yaitu namanya k-means. Kita sambungkan. Pada K-nya kita akan ubah pengelompokannya menjadi 4 kelompok, dengan maxrun-nya kita ubah menjadi 10 terlebih dahulu. Di mana maxrun sendiri sesuai dengan angkanya, jika dia angkanya 10, maka pada rapid manner-nya dia akan melakukan percobaan selama 10 kali dengan hasilnya akan keluar. Setelah itu kita akan menambahkan performance, di mana pada performance sendiri kita akan menggunakan cluster design performance. Di sini untuk mengetahui jarak klasternya dengan menggunakan performance. Performance sendiri digunakan untuk mengevaluasi kinerja model yang memberikan daftar nilai kriteria kinerja secara otomatis sesuai dengan tugas yang diberikan. Pada menyambungkan ini kita lakukan secara silang, di mana clue bertemu dengan clue bertemu dengan hexa. Setelah itu kita akan menambahkan PCA. Pada PCA ini kita akan menyambungkan hexa bertemu dengan hexanya PCA. Lalu untuk per-nya kita sambungkan ke depan. Dan hexanya bertemu dengan res pada bagian PCA. Untuk dimensional reduction-nya kita akan ubah menjadi fixed number dengan komponennya itu 2. Jika semua sudah disetting dengan baik, maka langsung kita play. Pada saat kita sudah melakukan play, maka terdapat 2 tab di sini, yaitu example set dari PCA-nya dan performance vector dari performance. Pada PCA sendiri berfungsi untuk menampilkan visualisasi, dan jadi dari seluruh hasilnya selain kita dapat melihat angka, namun pada PCA ini dapat memvisualisasikannya. Nah, pada visualisasinya sendiri itu terdapat 4 warna sesuai dengan clusteringnya, di mana 4 maka muncul 4 warna pengelompokannya, di mana di sini terdapat beberapa kelompok dan mereka berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Namun masih terdapat sedikit agak jauh dengan performance vektornya dari seluruh kelompok yang ada ini.
mereka sangat kompak, yaitu di mana nol semakin angka tersebut mendekati nol, maka dan jika dia nol maka kan semakin kompak. Namun pada Davis Baldwin-nya masih terdapat angka yaitu 1,2 1,200, di mana dari seluruh kelompok ini masih dari seluruhnya itu masih belum kompak. Di sini pada bagian max run-nya, jika dia 10 maka hasilnya akan seperti ini. Masih lari ke sana kemari, kelompoknya tidak pada kelompoknya, dengan Davis Baldwin-nya yaitu 1,224, di mana angkanya tinggi. Kita ubah lagi pada clusteringnya dengan max run-nya itu 15. Jika 15 ini sudah mulai berubah, di mana dia akan berkumpul sesuai dengan kelompoknya, namun masih agak berjauhan. Dengan Davis Baldwin-nya turun menjadi 1,200. Jika kita ubah kembali misalnya menjadi 20, sepertinya hasilnya sama saja, dan Davis Baldwin-nya juga tidak berubah, maka pada bagian max run ini berarti dia maksimalnya di 15. Walaupun dia diubah semakin tinggi pun juga tidak akan berpengaruh, karena berarti dia pada maksimal run-nya yaitu pada 15. Baik. Pada kesimpulan kali ini, dari percobaan dataset cervical cancer behavior RIS dengan variabel yang telah ditentukan serta menggunakan metode klasterisasi, mendapatkan hasil pada bagian per kelompoknya, yaitu jaraknya itu minus 0, dengan Davis Baldwin-nya itu 1200 minus. Artinya variabel-variabel tersebut dapat dikelompokkan dengan baik, namun masih belum dapat diidentifikasi seseorang berisiko terkena kanker atau tidak. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.